Menariknya Pak Prabowo waktu di acara PKS bilang ada seorang tokoh, yang mau menang sendiri, yang mau terus berkuasa, yang tidak bisa mengontrol hawa nafsu kekuasaan. Menurut Mas, kenapa beliau digarung? Berarti mungkin bisa ditafsirkan berdasarkan juga pandangan publik ya yang sudah tersebar bahwa mungkin Pak Jokowi mau ngecek nih. Dulu yang saya sampaikan di 13 Oktober 2024, jalan atau tidak? Jalan apa enggak? Intensi Pak Prabowo itu ya harus dijembatani oleh jembatan yang benar. Makanya beliau harus fokus nih sekarang nih. Saran saya lebih banyak dalam negeri dulu nih, konsolidasi. Yang keluar negeri ditahan dulu nih, saran saya dengan segala hormat. Domestic audience sudah kurang mendukung, ya kan? Peluang di tingkat global terlewati, gitu. Yang ketiga, gangguan dari dalam, musuh dalam selimut belum selesai. To the point aja. Halo Sobat Indo, jumpa lagi di To the Point aja. Di Kertanegara, dua presiden bersua. Tanpa jadwal, bertemu selama 2 jam tanpa jeda. Publik pun bertanya, apa yang dibisikkan dua tokoh ini? Sekedar silaturahmi atau sinyal reshuffle mulai berbunyi? Saya Ika Kesuma. Dan saya Pung Purwanto. Dan kami akan mengulasnya lebih dalam bersama analis geopolitik dan keamanan, Wibawanto Nugroho Widodo. Halo, Mas Wibawa. Apa kabar, Mas? Baik, selamat siang, Mas. Ya. Sehat-sehat ya, Mas? Sehat-sehat, Mas. Ini kita ngobrol-ngobrol soal pertemuan yang di Kertanegara tanpa jadwal, 2 jam tanpa jeda. Ini menarik banget nih, Mas. Dan keduanya setelah pertemuan tidak ada memberikan pernyataan apa-apa. Makna apa sih kalau Mas Wibawa melihatnya secara politik kita, dua pertemuan, yang satu mantan presiden, yang satu presiden yang sedang menjabat? Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, sebelumnya kita mencoba melihat dari sejarah dulu, dan kita melihat dari perspektif yang ada di publik, gitu ya. Yang pertama adalah sebelumnya telah terjadi pertemuan 13 Oktober 2024, ya, di mana seorang presiden waktu itu Joko Widodo memanggil seorang menteri pertahanan yang notabene adalah pembantu beliau sebagai menteri dan akan menjadi presiden. Berarti hubungan powernya adalah yang lebih tinggi secara hierarki pemerintahan memanggil, ya, memanggil yang lebih rendah begitu. Dan waktu itu Pak Prabowo dalam kepentingan untuk bagaimana supaya proses transisi kekuasaan itu berjalan dengan baik. Ya, karena kita harus persepsikan dalam perspektif demokrasi, presiden adalah pelayan rakyat, bukan raja, gitu ya. Jadi beliau berpikir bagaimana yang terbaik untuk kepentingan nasional, untuk rakyat, sehingga proses pelantikan dan transisi itu berjalan dengan baik. Nah, tetapi tentunya kalau yang memanggil yang lebih tinggi, pasti ada arahan-arahan. Nah, begitu. Nah, selanjutnya sekarang terjadi lagi pertemuan 4 Oktober 2025, tepat hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun, kurang sedikit ya, Mas. Kurang sedikit. Ya. Kurang beberapa hari lah. Ya, di mana seorang mantan presiden datang kepada presiden incumbent. Ya. Nah, ini perbedaannya. Perbedaan situ. Kalau di tanggal 13 Oktober 2024, presiden yang sedang menjabat pada saat itu Joko Widodo memanggil presiden yang akan menjabat. Kalau sekarang mantan presiden Joko Widodo datang. Kalau kita lihat kan tanpa ada panggilan, tanpa ada undangan. Berarti sama dong. Yang mau ketemu Pak Jokowinya. Dulu Pak Jokowi mau ketemu, sekarang Pak Jokowinya mau ketemu lagi. Ya. Berarti mungkin bisa ditafsirkan berdasarkan juga pandangan publik ya yang sudah tersebar bahwa mungkin Pak Jokowi mau ngecek nih. Dulu yang saya sampaikan di 13 Oktober 2024, jalan atau tidak? Jalan apa enggak? Jelang 1 tahun pemerintahan. Betul. Prabowo. Sementara Pak Prabowo mempunyai interest. Beliau harus mendapatkan restorasi kepercayaan publik kepada pemerintahan beliau. Beliau diperhadapkan kepada pilihan harus melakukan kebenaran sebagai fondasi beliau untuk melakukan transformasi nasional. Untuk beliau bisa melakukan transformasi nasional, berarti beliau harus mendapatkan collective will dari seluruh komponen. Collective will itu, saya sudah sampaikan sebelumnya, tidak bisa dipaksa.
harus secara organik muncul, secara organik menguat. Ya, sehingga dari mayoritas rakyat Indonesia itu tidak mendelegitimasi pemerintahan sekarang dan Presiden Prabowo, tetapi memberikan legitimasi. Sementara dari Pak Prabowo sebagai presiden, beliau tidak mengalami apa yang disebut demoralisasi, tapi mempunyai kekuatan moral untuk melakukan breakthrough. Nah, beliau di sini juga harus ingat, kita adalah bangsa teistik, negara Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang berkuasa atas hidup kita, alam semesta, perjalanan bangsa Indonesia adalah Tuhan yang Maha Esa. Berarti kita hanya boleh berhutang kepada Tuhan. Nah, Pak Prabowo di sini juga diingatkan bahwa beliau tidak berhutang kepada siapapun, berhutang kepada Tuhan yang memberikan kesempatan lewat cara apapun, lewat berkoalisi dulu dengan partai A, partai B, partai C, running dengan anaknya presiden saat itu, tetap yang memberikan mandat kepada Pak Prabowo, yang mengizinkan Pak Prabowo masih hidup, masih sehat, masih bisa jadi presiden sekarang adalah Tuhan. Silakan satu, untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, menjaga persatuan Indonesia. Bahwa persatuan itu tidak bisa fake, persatuan hanya bisa dibangun oleh kebenaran. Sehingga demokrasi Indonesia itu bisa maju. Dan keadilan sosial bisa dirasakan. Paling tidak beliau bisa merestorasi keadaan itu di masa hidupnya sekarang. Syukur-syukur bisa selesai sampai 2029 dengan baik. Syukur-syukur lagi kalau masih diizinkan Tuhan running lagi. Dengan catatan semuanya itu dijalankan di atas kebenaran. Itu dari saya. Berarti Pak Jokowi ini bisa nggak dianggap dia merasa pesannya 13 Oktober itu banyak yang belum dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh Pak Prabowo? Bisa jadi begitu? Oke, sekarang kita lihat dari fakta yang ada di lapangan. Fakta ada di lapangan adalah kemarin kasus ijazah menjadi ramai. Saya tidak mau masuk ke dalam kasus ijazah itu. Bukan kompetisi saya masuk itu. Tetapi itu menjadi debat publik. Oke. Ijazah Pak Jokowi, satu. Ijazahnya Wapres. Mulai ramai sekarang. Ramai. 1 tahun yang lalu, tepat 1 tahun yang lalu, Mahkamah Konstitusi loh ya, bukan saya ya, yang mengatakan ada pelanggaran etik. Sehingga itu menjadi beban bagi Pak Prabowo yang di carry over. Suka atau tidak suka, itu tetap menjadi questions in the mind of the public. Dan itu yang menjadi penghalang terbentuknya restorasi penuh terhadap public trust yang diberikan pada government. Itu. Nah, bisa saja Pak Jokowi mau bertanya, bagaimana ini kok dipersoalkan? Karena memang tepat setelah ada keramaian itu, ada pertemuan mendadak itu. Dan datangnya dari Pak Jokowi. Dan memang Pak Syafri sebagai Menhan memberikan pesan yang diplomatis, persatuan. Persatuan. Berarti pesannya adalah lakukanlah yang terbaik supaya tetap bersatu. Nah, menurut saya untuk bersatu itu adalah kebenaran. Berarti ada ketidakbenaran yang perlu dibenerin. Nah, ini ketidakbenaran yang perlu dibenerin. Ini yang menarik. Pak Syafri kan tadi pesannya persatuan. Dan persatuan ini juga disampaikan oleh Pak Syafri pada saat teman-teman wartawan bertanya kepada Pak Syafri di saat acara doa bersama puncak gelaran HUT TNI di Monas. Setelah itu Pak Syafri langsung menuju ke Kertanegara. Pak Syafri tidak datang sendiri, tapi bersama dengan Menteri Pendidikan dan Ristek. Apakah ini juga masih berkaitan dengan ijazah tadi? Kalau nggak salah Menteri Pendidikan Tinggi itu Profesor Brian itu itu ketua masalah reformasi tambang ya. Betul kan? Jadi bisa juga kaitannya juga dengan tambang kan? Iya kan? Ya bisa aja, bisa dengan jabatannya sebagai Mendiktek Ristek Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset dan Teknologi, bisa juga sebagai ketua dari tim reformasi tambang, karena Pak Prabowo juga mau mencoba membereskan masalah tambang, karena itu sumber kebocoran resources bangsa yang harus segera diselamatkan. Begitu. Dan kita tidak bisa menampilkan fakta ya dari let's say kasus timah yang di Bangka kan timah terjadi, ternyata ditarik mundur 10 tahun belakang kan.
pasti soon or later semua yang tertutup itu akan terbuka gitu. Nah, jadi adalah kepentingan Pak Jokowi saya rasa untuk bersilaturahmi, mempertanyakan banyak hal mengenai apapun yang pernah mereka sepakati, bicarakan di masa lalu, hanya mereka berdua yang tahu. Yeah. Tetapi pada prinsipnya Pak Prabowo sekarang sebagai presiden bertanggung jawab pada Tuhan untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, mewujudkan persatuan, mewujudkan demokrasi yang esensial, dan mewujudkan keadilan sosial yang sudah Pak Prabowo dambakan sejak beliau kecil. Beliau mimpinya Pak Prabowo ya? Mimpi besar. Mimpi selama ini gitu. Ya. Yang paradoks Indonesia itu ya. Apapun itu namanya. Ya. Ya, berarti ada sesuatu yang sangat substantif dong, Mas. Karena gini, kalau Pak Prabowo mewujudkan semua mimpinya dan itu selalu diulang-ulang dalam berbagai kesempatan ya, bahwa uang negara kita banyak dicuri keluar, banyak pengeluaran negara yang tidak jelas dan mau dibereskan, ya mau tidak mau dia harus membersihkan ke kelompok-kelompok yang memang selama ini dianggap membuat pendapatan negara itu keluar. Bocor kemana-mana. Bocor kemana-mana. Gitu. Artinya memang ya mau tidak mau harus ini nih, beririsan atau bersinggungan sama yang... Menariknya Pak Prabowo waktu di acara PKS bilang ada seorang tokoh, yang mau menang sendiri, yang mau terus berkuasa, yang tidak bisa mengontrol hawa nafsu kekuasaan. Menurut Mas, kenapa beliau bicara begitu? Ya berarti sudah paham ya? Berarti beliau paham. Beliau paham. Yang kedua, beliau mau mengajak rakyat untuk mendukung. Beliau. Jadi dengan segala karakteristik kelebihan dan kekurangan Pak Prabowo, kita harus dukung dia. Betul. Dukung beliau supaya beliau bisa melakukan kebenaran itu. Di mana sekarang parameternya adalah, menurut saya adalah satu ya, itu visi strategis beliau. Yang kedua, manajemen pemerintahan. Yang ketiga, integritas dari siapapun yang melaksanakan kebijakan itu. 3 itu. Nah, kalau untuk mempertahankan legitimasi Pak Prabowo, seperti yang disampaikan Mas Pung tadi, dalam berbagai kesempatan, Pak Prabowo itu selalu menekankan. Terakhir tadi Mas Wibawa mengatakan di pidato PKS, ada yang ingin bertahan, ada tokoh gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari pertemuan yang mendadak ini, Mas Wibawa, apakah memang terlihat bahwa Pak Prabowo itu ingin menghilangkan bayang-bayang Jokowi yang selama ini melekat di publik? Ya, kalau publik menilainya ya, publik secara umum menilainya Pak Jokowi itu bukan hanya menitipkan anaknya, Pak terima kasih anak saya sudah dipilih menjadi calon wapres Bapak, silahkan Bapak memimpin dan biar Tuhan yang menentukan arah perjalanan anak saya ke depan dan bangsa ini. Ternyata enggak. Ada penafsiran mengatakan Pak Jokowi masih bermain dalam pemerintahan lewat anaknya. Ya itu kan publik ya, bukan Wibawa yang ngomong. Betul. Kan itu yang banyak dinilai publik. Gitu. Apakah ini perlahan-lahan sedang dibangun, sedang dicoba oleh Pak Prabowo, ingin menghilangkan? Kita lihat reshuffle orang-orangnya Jokowi sudah mulai hilang. Kemudian berbagai macam kasus yang selama ini terkait dengan tambang tadi juga sudah mulai dirapikan. Dan bahkan secara tegas Pak Prabowo itu mengatakan bahwa akan memberantas mafia pertambangan. Kemudian menyebutkan IKN sebagai ibu kota politik yang akan berfungsi di tahun 2028. Gitu. Ya, jadi Pak Prabowo di sini, beliau itu mempunyai agenda besar. Tujuan nasional, agenda besar, transformasi nasional, fondasinya harus dibangun di 4 tahun ke depan. Itu satu. Yang kedua, beliau punya pendekatan yang saya baca, itu integratif, integrative balancing of power. Jadi ada 2, namanya internal balancing of power dan external balancing of power. Internal balancing of power itu bagaimana mengkonsolidasi kekuatan-kekuatan yang ada di dalam negeri. Untuk mengubah kekuatan potensial menjadi kekuatan real. Untuk mensupres berbagai macam jenis ancaman dan serangan. Baik kepada beliau secara pribadi, kepada negara, dan kepada visi strategis beliau. Yang kedua adalah external balance of power. Beliau berusaha mengkonsolidasi kekuatan foreign, termasuk mengambil
keuntungan dari rivalitas geopolitik, terutama yang terjadi di Indo-Pasifik antara Amerika dan China. Ada blok Amerika yang demokrasi, market based, menghargai individual right, ya, dan mendukung rule based system, dengan kelompok China, ya, yang dirani oleh Partai Komunis China, grup Rusia, ya, yang juga berusaha untuk merevisi kondisi global. Karena kondisi global ini kan juga bukan sistem yang ideal. Ya, saya tidak bilang mana yang salah, mana yang benar. Tapi ada dua versi. Ya, di mana versi pertama adalah mendukung, ya, tidak support. Artinya sistemnya kan otoriter. Ya, otoriter. Bukan demokrasi seperti yang di Amerika. Bukan yang pemerintahnya berganti tiap 5 tahun, 4 tahun, gitu loh, ya kan? Yang sudah menunjuk sebagai pemimpin seumur hidup, berapa puluh tahun, ya kan? Dan juga pendekatannya adalah collective right, bukan menghargai individual right, ya kan? Dan sistemnya bukan egaliter tapi hierarki, begitu kan? Nah, sehingga kepentingan negara di atas kepentingan individu. Nah, kalau negara yang demokrasi dalam perspektif West itu kan lebih individu, ya, individu yang bebas, dia bisa berkarya, menghasilkan produktivitas, dan otomatis membawa prosperity buat negaranya, tapi harus menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Law enforcement. Nah, sementara kalau di otoriter itu kan law enforcement itu hukum di bawahnya penguasa. Nah, ini ada dua kutub. Nah, Pak Prabowo juga harus bisa merangkul semuanya ini, ya. Makanya beliau tetap mengandalkan ASEAN, berhubungan baik dengan Amerika, berhubungan dengan BRICS, di mana di BRICS itu juga ada Rusia, ada China, ada South Africa, ada India, dan bahkan ada Uni Emirat Arab, yang di mana Uni Emirat Arab itu sangat dekat dengan Barat. 50% warga negara aja orang Perancis, Inggris, dan Amerika. Jadi Pak Prabowo berusaha merangkul. Jadi semuanya ini beliau lakukan untuk melakukan transformasi nasional. Sebenarnya maunya begitu. Maunya begitu. Nah, jadi dari situ kata kuncinya adalah beliau mencoba mewujudkan yang namanya restorasi public trust kepada pemerintahannya. Yang dimana rakyat bisa menilai. Yang berikutnya yang diharapkan adalah adanya stabilitas politik. Nah, yang berikutnya, stabilitas politik itu bisa terwujud karena birokrasinya benar. Gitu. Birokrasinya, kabinetnya harus dipercaya domestic audience dan foreign audience. Karena kabinet itu adalah arsitek dari bagaimana Pak Prabowo bisa mencapai sasaran strategisnya. Selesai, full stop di situ. Nah, dari situlah ada kepercayaan, dari situlah ada efektivitas, dari situlah ada stabilitas, bahkan dari situlah keberhasilan agenda nasional bisa terwujud. Jadi beliau harus bisa memastikan bahwa kabinet yang terbentuk, yang direform nanti ini, bukan menyingkirkan orang Pak Jokowi apa mempertahankan orang Pak Jokowi, pertanyaan besar bukan itu. Memastikan bahwa yang masuk di situ, yang lolos, yang saya bilang security clearance ulang. Satu, kompetensi. Beliau pernah menjanjikan zakon kabinet dulu. Zakon kabinet itu adalah kabinet terdiri dari pakar, teknokratik, ya, yang bisa addressing masalah, ya, walaupun belum ideal, masih harus mengikuti pola proporsionalisasi politik, ya. Tapi Pak Prabowo ini adalah presiden di dalam sistem presidensial. Bukan parlementer atau semi presidensial. Kalau parlementer memang menterinya mostly dari wakil rakyat. Kalau semi presidensial, menterinya itu bisa dari profesional, bisa dari wakil rakyat. Tergantung sistemnya. Kalau sistem presiden kuat seperti di Perancis, presiden nentuin, Perdana Menteri tinggal terima. Tapi kalau di negara yang Perdana Menterinya kuat seperti kalau nggak salah Finlandia, begitu, Finlandia yang milih. Itu Perdana Menterinya yang milih. Nah, presidennya hanya menyelesaikan. Menerima laporan. Nah, kalau presiden itu nggak ada yang boleh menyandra. Presiden ya presiden sendiri yang memilih. Presidensial kan, presidensial kuat kan, gitu loh. Nah, jadi Pak Prabowo harus memastikan yang terpilih itu memenuhi 3 kriteria. Yang pertama kompeten ya. Yang kedua itu loyal terhadap negara, bangsa, dan juga visi beliau. Loyal visi beliau gitu. Yang ketiga, mencegah adanya pelanggaran hukum dan potensi pelanggaran hukum dan potensi pelanggaran etik di kemudian hari. Jadi security clearance itu menyaring secara objektif. Gitu loh. Makanya di sini saya sampaikan mengamankan arah strategis negara, ya, dengan membentuk
kabinet yang memenuhi persyaratan 3 tadi dan menegaskan loyalitasnya itu bukan kepada faksi tapi kepada national interest, kepada visi presiden. Cita-cita. Gitu. Jadi hanya ada satu visi. Satu visi. Berarti ya, bukan masalah orang Pak Jokowi, bukan orang Pak Jokowi nyingkirin apa mempertahankan orang Pak Jokowi, siapapun bisa tersaring. Pak Prabowo harus berani itu. Berarti Pak Prabowo udah. Ini Kairos. Iya. Kairos ngerti maksudnya Kairos kan? Pak Prabowo sering bicara windows of opportunity. Kairos itu momen di mana semua streams penting sekarang sedang ketemu. Kalau di statistik itu interaction variable. Ya. Gitu. Belum tentu interaksi itu ketemu lagi besok. Berarti momen penting ini ya? Momen penting dong. Kalau orang udah kritis, kadang kill or to be kill. Oke. Berarti sekarang Pak Prabowo melihat ini momen penting. Oktober. Saya harap Pak Prabowo melihat momen penting. Iya. Jadi selama ini yang dianggap Pak Prabowo tersandra, sudah bisa melepaskan sandranya? Atau gimana? Gini, ya. Kalau ada asumsi rakyat, kenapa sih rakyat menganggap Pak Prabowo disandra? Bukan saya loh yang bilang. Iya. Ini masyarakat yang bukan umum Mas Pung juga kan? Iya, betul. Juga. Kita hanya menyampaikan saya tadi. Hanya menyalurkan aspirasi rakyat. Betul. Aspirasi masyarakat. Yang dia. Mereka masyarakat kita kan sekarang hanya dengan menggunakan media sosial yang bisa bersuara kan gitu. Tersandra katanya. Gini Mas, indikatornya itu adalah keributan kemarin. Oke, Agustus akhir. Ya, itu September. Indikator tuh. Ya. Mau apapun teorinya, tetap ada yang namanya faktor yang mendasar membuat itu bisa meledak. Kalau Pak Prabowo disandra, benar katakan Pak Prabowo disandra. Yang disandra itu Pak Prabowo atau rakyat? Ya, karena dengan sistem pemerintahan Indonesia, rakyat yang akan tersandra. Iya, gitu. otomatis. Rakyat tersandra. Ya udah, berarti rakyat yang akan marah. Karena kan kita akan Pak Prabowo harus milih. Betul. Kalau Pak Prabowo memilih kebenaran, pasti Tuhan Yang Maha Esa akan menyertai dan memberikan berkah, ridho, rakyatmu mendukung. Kalau kebenaran. Ya. Jadi harus milih ya? Harus kebenaran. Nggak bisa dua-duanya? Nggak bisa dua-duanya, Pak. Kan di Lemhanas itu ada kata-kata kebenaran itu tidak mendua. Ya, betul. Kebenaran praktekkan, hanya sekarang tunggal. waktunya mempraktekkan. Makanya kan bangsa yang Islamicity indeksnya tinggi, bukan negara yang menganut agama Samawi ternyata. Gitu. Kayak Jepang, gitu. Politisinya kalau salah mengaku, bahkan mundur, bahkan ada yang harakiri. Yang kedua, kalau menjalankan policy, dibuatnya secara terbuka, dilakukan secara disiplin, direview secara disiplin. Kalau salah mundur juga pejabatnya. Dan yang ketiga, korupsi ada, tapi korupsi itu tidak dibiarkan, tidak dimaklum-maklumkan. Saya orang Jawa, ya, orang Solo lagi, gitu. Nah, mikul dur mendem jero nggak selalu bagus. Ada yang baik dari situ. Kalau kita terlalu kasih tetapi tidak berdiri atas kebenaran, berarti kita akan menjadi orang dan bangsa yang kompromistis. Tapi kalau kita juga hanya menekankan hukum tanpa esensi kebenaran, kita akan menjadi bangsa yang legalistik. Hanya bicara mengenai hukum dan hukum saja, tetapi sebenarnya tiap hari kita melanggar hukum. Berarti cukup dong 1 tahun untuk menolak anggapan bahwa Pak Prabowo ini cukuplah balas budinya terhadap yang memenangkan dia. Itu. Yang memenangkan dia siapa? Itu harus persepsi Pak Prabowo. Makanya kan selama ini kan munculnya. Menurut saya Pak Prabowo bukan berhutang ya. Saya harap Pak Prabowo tidak berpikir. Pak Prabowo hanya memberikan kesempatan. Saya kasih kesempatan 1 tahun ya. Tapi dari situ kita review semua secara objektif. Pak Prabowo juga harus melakukan introspeksi terhadap pemerintahannya karena nobody is perfect. Gitu, gitu kan. Tapi yang pasti Pak Prabowo tidak mungkin mengkhianati dirinya sendiri. Gitu. Ya harusnya kan. Tidak mungkin mengkhianati dirinya sendiri. Salah mungkin. Bias mungkin. Nah, iya kan. Makanya beliau perlu adanya healthy circle, core team yang kuat, tim yang mendampingi beliau selama ini, dan tim yang selanjutnya akan mendampingi beliau ke depan. Ya itu harus semua diperkuat. Kita bicara objektif ya. Kita tidak bicara yang suatu subjektif, saling memperkuat, saling menopang. Karena yang kita mau sasar itu adalah sasaran nasional, transformasi nasional, termasuk Mas, memerangi diri sendiri. Rivalitas geopolitik itu udah keras. Di luar ya? Udah sangat keras. Betul. Gitu ya. Siapapun negara superpower, great power, itu pasti, saya tidak bilang mau menghancurkan Indonesia, salah kalau bilang menghancurkan Indonesia. Pasti mau mengambil keuntungan dari bangsa lain. Dengan apa?
dengan berhubungan. Makanya kalau pendekatan realis mengatakan kita harus saling kuat satu sama lain supaya orang respect kepada kita. Tapi betul. Realis sendiri tidak cukup menjelaskan bahwa masalah antar negara itu selesai. Makanya muncul aliran liberalisme. Di antara perbedaan kita muncul persamaan. Benar kan? Kita berbeda, tapi kita saling membutuhkan kan? Nah, berinteraksi mereka. Nah, di dalam interaksi itu mereka juga berusaha melakukan yang namanya konstruktivisme nilai-nilai. Membentuk nilai-nilai persamaan. Itu Pak Prabowo usahakan. Ayo kita membentuk nilai-nilai yang sama, ASEAN, masyarakat ASEAN segala macam. Tetapi bottom line-nya apa, Mas? Dalam setiap interaksi antara satu bangsa dengan bangsa lain, satu negara lain, satu pemerintah dan pemerintah lain, pasti akan ada ekses negatif kalau kita tidak bisa menjaga diri. Nah, indikator tidak menjaga diri adalah kita memakan daging kita sendiri secara sadar atau tidak sadar. Salah satunya adalah membiarkan kesalahan itu terus terjadi. Membiarkan keributan itu terus terjadi di dalam. Nah, ukurannya kalau kita bicara kebenaran adalah satu, keberanian bertindak seorang pemimpin dalam hal ini presiden untuk menegakkan standar moral yang tinggi, law enforcement, ya, dan juga konsistensi dalam melaksanakan kebijakan dan memberikan teladan. Selesai. Nah, kalau kita lihat secara geopolitik global, tadi Mas Wibawa juga sempat menyinggung, Prabowo itu juga sudah mulai membangun jaringan secara global. Aktif mulai di BRICS, kemudian acara-acara internasional bahkan terkait dengan investasi pun sedang diperkuat. Nah, kalau kita mengacu kepada ada dua negara besar tadi yang sempat disinggung oleh Mas Wibawa, bahwa ada kekuatan ekonomi global dari Amerika dan kekuatan dari China, dengan secara bermain secara global ini, apakah proyek-proyek yang di China lewat masuk ke Indonesia lewat One Belt One Road, proyek obor itu, akan mulai terkurangi dalam hal ini? Atau juga jangan-jangan Prabowo bertemu secara global ini mulai untuk mengurangi intensitas kekuatan Cina yang dibangun 10 tahun terakhir. Kita nggak bisa menampik soal itu. Bahwa kekuatan Cina 10 tahun di pemerintahan 10 tahun terakhir itu sangat kuat sekali. Jadi dari abad 15 sampai abad 20, ada 16 interaksi antara ruling power dengan rising power. Ya, Spanish, Portugis, Netherlands, British Empire, Turkish, Ottoman Empire, semuanya, you name it. Ya. Dari 16 itu, hanya 4 yang tidak berakhir perang terbuka, termasuk perang dingin antara Soviet dan Amerika. 12 berakhir dengan perang terbuka. Oke. Perang terbuka berarti kalau kita lihat berarti antara ruling power Amerika sekarang dan Barat melawan China dan siapapun yang bersama China, itu ada chance 75% perang terbuka. Nah, tetapi perang itu kan costly. Buat China juga costly. Karena China juga kan mau mencapai Centennial 2021 yang pertama kemarin sudah tercapai 100 tahun Partai Komunis Cina dan 100 tahun negara China 2049. Kalau perang repot, gitu loh. Nah, makanya biasanya persaingan antara ruling power dan rising power yang belum menjadi perang terbuka itu wujudnya adalah irregular competition. Kompetisi irregular. Jadi spektrum dalam international politics itu kan ada yang cooperation, kolaborasi, kompetisi, konflik, open war. Nah, ini di kompetisi. Kompetisi ada yang regular, ada yang irregular. Yang regular itu sesuai aturan main. Yang irregular tidak sesuai aturan main. Yang jelas antara blok Amerika di Indo-Pasifik ini kalau Mutual Defense Treaty-nya tuh dengan Thailand, dengan Filipina, dengan Australia, dengan New Zealand, dengan Jepang dan Korea Selatan. Kalau China itu dengan Korea Utara. Kalau Russia itu dengan namanya Security Cooperation Treaty Organizations. Di situ ada Azerbaijan, ada Belarusia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Rusia, dan Tajikistan. Gitu. Jadi saya kuliah internasional politik sini. Nah, tapi artinya itu ada 3 kubu itu. Tapi pada prinsipnya perbedaannya itu Amerika dan Barat, Rusia dan China. Yang satu, sistemnya demokrasi. Demokrasi itu tuannya adalah rakyat. Persamaan hak, egaliter. Setiap orang berhak mendapatkan playing field yang sama, hak yang sama.
Segala sesuatu dites dengan kompetisi. Proses itu menjadi penting. Bukan masalah punya gelar apa tidak punya gelar. Bukan masalah jadi presiden atau tidak jadi presiden. Bukan masalah jadi kaya atau tidak kaya. Bagaimana you get there. Itu demokrasi kan. Betul nggak Mas? Betul. Itu proses itu sangat earn it gitu. Sedangkan satu hierarkis. Bukan demokrasi, itu otoriter. Otoriter. Nilainya itu kan karena ada demokrasi, kan spektrumnya itu demokrasi, mundur menjadi oligarki, mundur menjadi monarki, mundur menjadi teokrasi, mundur menjadi otoriter. Nah, yang satu lagi political ekonominya berbeda. Yang satu adalah market base, yang satu adalah command ekonomi. Atau kalau dari perspektif China adalah atau mix ekonomi lah paling jauh. Artinya sosialisme dengan China's interpretation kalau menurut Presiden Xi Jinping. Ya, oke, itu keunikan mereka dan mereka juga berbeda dalam melihat universal values. Kalau menurut Xi Jinping nggak ada universal values, yang ada values menurut kepentingan nasional. Makanya China juga menegaskan kami mengklaim 10 days line di Laut Cina Selatan, gitu. Nah, sementara kalau dari versi Barat itu ada universal values human rights. Jadi perbedaan value ini sekarang bisa dirasakan di Indonesia. Gitu. Yang satu pengen presiden itu berganti-ganti karena everybody has the right asalkan mereka itu bisa compete secara healthy dari suatu proses yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu prinsip demokrasi. Demokrasi satu lagi enggak. Demokrasi itu bukan segala-galanya. Yang penting tujuan nasional tercapai. Caranya bagaimana terserah. Dan demokrasi itu formalitas saja. Nah ini nggak bisa kita tutup mata, Mas. Ini publik sudah merasakan dan keributan itu terjadi sekarang. Perpecahan itu yang terjadi. Dan bisa pecah. Indonesia bisa pecah kalau tidak hati-hati. Bukan karena pecah karena Amerika sama China, jangan nyalain Amerika sama China. Jangan nyalakan Xi Jinping, jangan nyalakan Trump, jangan nyalakan Presiden Putin. Itu mereka sibuk dengan negara mereka. Kalau kita yang nggak bisa, kayak kalau kita tuh belum cukup umur jalan-jalan ke diskotik gimana gitu dulu. Kalau kita tidak cukup kuat, badannya fit, kita bermain-main di medan yang keras. Kan kita bisa sakit gitu loh. Jadi Pak Prabowo harus menjaga bangsa ini di atas kebenaran, menjaga moralitasnya, tegakkan law enforcement. Karena di era demokrasi masa damai ini, negara dihancurkan bukan dengan militernya. Satu, pintu law enforcement. Pintu demokrasi. Rusak Indonesia, rusak demokrasinya, rusak law enforcement-nya. Benar kan? Tapi karena panglimanya kan law enforcement. Dengan dalih demokrasi itu sekarang Mas Wibawa, kan akhirnya orang mengatakan semua orang memiliki hak untuk berbicara. Ya, akhirnya semua apa yang beredar karena eranya media sosial, semua mengungkapkan di media sosial, sehingga itu yang memicu perpecahan, yang akan memicu perpecahan. Nah, bagaimana pemerintahan yang ideal itu bisa menangani ini semua? Karena kalau kita bicara buzzer, banyak katanya ini buzzer lah, kelompok A, kelompok B gitu. Karena gini, demokrasi itu harus dibangun di atas namanya standar moral dan intelektual yang cukup, gitu loh, ya kan? Jadi gini, saya mau bicara sedikit mengenai presidential power di Indonesia ya. Kenapa saya bilang sangat kuat? Negara ini adalah negara kesatuan yang majemuk, ya. Negara kesatuan. Powernya 80% di pusat. Sedangkan Amerika saja negara federal 50-50 antara negara bagian dan pusat. Satu, teman. Yang kedua, masyarakatnya individualis atau kolektif di Indonesia? Kolektif, kan? Kolektif. Jadi apa kata crowd, mereka cenderung untuk ngikut. Dan paternalistik, senioritas. Apa kata orang tua, pimpinan, itu diikutin. Ya kan? Dan bahkan akhirnya presiden itu bisa dianggap mempunyai kekuatan mistis. Bukan hanya sebagai agen legal rasional. Ya, Anda legal, Anda terpilih 5 tahun, saya kontrak jadi presiden, urus public service yang benar ya. Kan gitu kan? Kalau yang rasional ya. Tapi yang banyak enggak disembah, sampai anaknya disembah, istrinya disembah. Raja, seperti raja. Karena masyarakatnya masih berbeda, bukan belum industrialis yang individual base, rasional gitu, ya. Nah, dan yang berikutnya dibandingkan negara kayak Amerika aja, Mas, gitu, yang sibuk dengan aktivitas global karena statusnya sebagai global power atau ya negara yang udah great power lah ya. Nah, mereka kan sibuk keluar, ya.
Kalau di Indonesia ini, presiden ini mempunyai ruang formal dan informal yang sangat luas di Indonesia untuk mau memperbaiki atau menghancurkan gitu. Artinya gini. Individu. Nah, misalnya gini, kayak Donald Trump misalnya. Okay. Donald Trump kan berusaha bukan hanya Donald Trump, banyak presiden Amerika lain sebelumnya era modern, presiden modern ya, berusaha untuk menambah powernya di dalam domestik. Susah karena sudah banyak peraturannya, structure itu sudah terbentuk. Sehingga presiden Amerika itu lebih leluasa keluar. Nah, tapi di Indonesia tuh presiden itu masih leluasa bikin apa aja untuk mengubah keadaan di domestik gitu loh. Kalau dia mau bikin baik, ya jadi baik. Kalau mau bikin berantakan, bisa berantakan. Berarti masih sangat tergantung sama seorang individu presiden ya? Intentionnya. Iya. Intentionnya ngapain gitu loh. Nah, sekarang kita harus lihat intentionnya. Nah, kembali lagi kan, bagaimana membangun demokrasi yang seperti itu. Nah, jadi dengan demokrasi, dengan intention presiden yang senobel mungkin dan paham betul rivalitas geopolitik, paham betul sejarah bangsa, kelemahan kekurangannya, risiko pecah, bagaimana tetap membuat itu bersatu, ya, dan pemahaman seorang demokrasi terhadap filosofi demokrasi ya. Bukan kita mau jadi Amerika, bukan kita mau jadi China, kita bukan mau jadi Australia, kita jadi Indonesia, gitu. Demokrasi Indonesia. Itu sangat penting, akhirnya Indonesia yang terbangun itu di atas kebenaran, moralnya itu tinggi, ya kan, produktif, ya, penegakan hukum indikatornya itu dijalankan dengan baik, ya, dan pemerintahnya sendiri juga mempunyai governing arsitektur yang bisa dipercaya, kabinet. Kabinet itu bisa dinilai secara objektif, ini kompeten apa enggak. Karena dalam sistem presidensial sebenarnya muatan harus lebih less politik dan more about expert base. Karena ini presidensial, bukan parlementer. Atau bukan semi presidensial yang parlemennya kuat. Ini presidensial gitu. Tidak ada yang boleh menyandra presiden untuk mengambil keputusan. Freedom of action presiden adalah milik kita rakyat. Nah, itu presiden harus betul. Nah, kabinet itu adalah kunci utama terbentuknya restorasi trust dari publik kepada government. Itu menjadi fondasi dari stabilitas. Karena itu governing arsitektur governing. Memastikan ini manajemen pemerintahan dijalankan efisien apa enggak. Makanya mereka harus kompeten, harus loyal, dan sedikit mungkin potensi nanti akan melanggar hukum dan melanggar etika. Loyalnya loyal ke siapa dulu nih, Mas? Loyalnya kepada visi nasional yang sudah ditetapkan oleh pemimpin yang terpilih. Dan pemimpin itu masih mendapatkan trust dari publik. Kepercayaan. Dan kepercayaan publik itu beda dengan kepuasan publik ya. Bisa saya terangin lagi ya. Iya. Gitu loh. Jadi Pak Prabowo harus menjaga ini semua. Dan di era keterbukaan seperti ini, sangat mudah kita dinilai orang, Mas. Gitu. Tapi terkait dengan waktu, Mas. Karena setahun sudah berjalan. Setahun momen itu kan critical moment. Itu kan langkah juga ya. Momentum langkah yang belum tentu terjadi tahun depan atau tahun-tahun yang lain. Pertanyaannya adalah, ini waktu sudah setahun ya. Apakah ini terakhir bagi Pak Prabowo untuk melakukan security clearance di sekitarnya? Terus kemudian tahun depan itu berarti sudah sesuai dengan genuinnya Pak Prabowo untuk melaksanakan. Gitu. Kalau di dalam sistem presidensial kuat di Indonesia, 1 tahun itu udah terlalu lama untuk konsolidasi. Terlalu lama ya? Terlalu lama. Saya kan kasih referensinya. Iya. Contoh di Prancis. Itu semi presidensial, tapi presidennya kuat. Ini sistem presidensial lagi nih. Ya, Korea Selatan itu semi presidensial, tapi presidennya kuat. Nah, kayak Amerika, Trump langsung ngegas ya? Ngegas ya? Ngegas dari awal. Karena sekarang itu dunia itu mengalami yang namanya satu proses megatrend yang cepat. Megatrend ya. Megatrend itu cepat dalam nanti human berubah. Bahkan nanti akan banyak humanoid, robot lebih banyak daripada manusia. Yang kedua itu mengenai energi, berubah juga. Ya, saya nggak usah terlalu banyak mengenai. Yang ketiga teknologi. Saya mau tekankan teknologi.
Teknologi begitu cepat. Ya, ada yang dikenal dengan V4. Volume dari informasi itu begitu besar. Veracity menentukan kebenaran mana yang benar, mana yang salah. Varian. Dan kecepatan, velocity-nya cepat. Jadi kalau government itu tidak adaptif, ya kan ketinggalan. Jadi ini yang saya bilang di sini bahwa yang pertama ini adalah momen. Kalau terlambat melangkah, hilang daya dorongnya. Kebijakan tuh banyak yang terfragmen. Tapi ini kalau orang bilang ilfil, gampangnya. Tapi bahasa policy-nya adalah kebijakannya fragmen, ya kan? Dan daya dorongnya berkuat. Kenapa? Karena domestic audience sudah kurang mendukung, ya kan? Peluang di tingkat global terlewati. Gitu. Yang ketiga, gangguan dari dalam, musuh dalam selimut belum selesai. Jadi habis waktunya di situ, mengerjakan sesuatu yang tidak perlu. Nah, ini yang beliau harus perhatikan. Kairos ini, doing the right thing at the right time, sehingga right time itu sekarang. Gitu loh. Kalau itu satu. Yang berikutnya, kohesi politik, kohesi kapasitas teknokratik, dan keseimbangan institusional. Kohesi politik itu gini, Mas. Jadi memilih kabinet itu bukan dasarnya hanya kompromi. Tapi secara nationwide, orang nggak ada yang komplain lagi. Udah trusted. Bukan hanya kompromi elit. Legitimasi, jadi gini loh. Legitimasi rakyat itu lebih penting daripada kompromi elit. Sementara irregular competition dari luar itu masuk mempengaruhi populasi dengan informasi yang ada di ruang cyber, sehingga populasi di sini itu bisa memberikan legitimasi pada pemimpin yang salah dan memberikan delegitimasi kepada pemimpin yang harusnya diberikan dukungan. Itu kan yang sering terjadi. Sementara si pemimpin jadi demoralisasi, mau bikinnya benar jadi takut. Nah, itu sebenarnya tujuan dari operasi khusus dalam irregular competition kalau tahu. Jadi memisahkan sejauh mungkin antara rakyat yang memilih dengan pemimpin yang terpilih lewat elite capture operations, operasi penyanderaan elit. Dari luar elit disandra satu negara, negara ini X lah, misalnya saya mau menyandra negara itu. Bukan Indonesia, bukan. Saya ada menyandra, mau negara mana. Kuasain aja elitnya. Kasih pinjaman 100, 40 biar dikorupsi. Nanti 40 itu kalian bagi-bagi ya. Jadi kalian menyandra satu sama lain. Tapi kalian semua saya sandra semua dari sini. Atau selama ini... Nah itu elitnya. Akhirnya terpisah elit sama rakyat. Nah itu bahaya. Jadi gitu. Sekarang ini mungkin Pak Prabowo lagi nyari nih orang yang tidak tersandra siapa ini? Yang tidak tersandra siapa? Karena kalau kita lihat ya ada... Ya itu security clearance. Iya. Security clearance. Bisa nggak kita ngambil contoh? Pak Purbaya misalnya. Yang selama ini ya cukuplah jadi media darling ya. Karena striker lah, disebutnya gitu ya. Iya, betul. Tapi apakah cukup untuk mengejar ketertinggalan? Saya nggak tahu, saya nggak bisa ngomong karena saya nggak kenal pribadi, belum pernah belajar backgroundnya, saya no comment. Oke. Tapi memang waktunya ya, kalau tadi momentum ini tidak akan berulang. Jadi kembali security clearance objektif, diterima oleh rakyat, mendapatkan legitimasi domestic audience dan foreign audience, beliau bisa mencapai stabilitas. Jadi kohesi politik itu bukan kompromi politik sempit. Beda ya. Tapi political cohesion as a whole. Ya. Dan sistem presidensial itu bisa jalan. Yang berikutnya adalah kapasitas teknokratik yang mengerti alur pikir Pak Prabowo. Pak Prabowo itu orang defense. Coba pahami ontologi berpikir pertahanan nasional. Sebisa mungkin. Kenapa? Harus bisa pahami itu. Maka sampai orang dikirim ke Akmil, suruh belajar di Akmil segala macam. Supaya ngerti rohnya pertahanan gitu. Harus paham. Nah, ambil itu. Yang berikutnya, menguasai kebijakan publik. Jadi government system, public service, esensi-esensi dari publik itu adalah, public servant itu adalah pelayan, bukan raja. Nah, itu harus mengerti itu. Yang berikutnya, ekonomi strategis dan teknokrasi. Ekonomi kenapa? Pak Prabowo sangat menekankan pembangunan ekonomi, kemandirian, ketahanan energi, dan lain-lain. Ya kan? Nah, sehingga kemampuan teknologi ini bisa datang dari orang dengan figur dengan background social science ataupun juga
dari STEM, Science, Teknologi, Engineering, Matematik. Teknologi itu bukan hanya yang ilmu pasti, ilmu sosial juga banyak menggunakan teknologi. Teknokrat makanya. Yang berikutnya adalah keseimbangan institusional. Artinya setiap institution itu mereka serving the nations, tunduk pada presiden, profesional, fokus, bisa bisa berkoordinasi satu sama lain. Instrumen militer, intelijen, law enforcement, diplomasi, ekonomi, finansial. Mereka semuanya bisa sinkron karena masing-masing punya karakteristik, kelebihan dan kekurangan. Dan mereka harus bisa membantu presiden di dalam setiap kapasitas mereka. Makanya mereka harus mau diatur. Nah, tapi kan kalau kita lihat di panggung kekuasaan itu, Mas, garpu tala itu kan tidak hanya bisa membuat bunyi yang menarik, yang enak, tapi dia juga bisa menjadi borgol. Bisa nggak? Misalnya betul. Terpenuhi arsitektur yang Mas Wibawa katakan itu tadi. Jadi dicarilah kepemimpinan yang orang yang punya karakteristik kepemimpinan integratif. Cari yang integratif. Jadi pemerintahan itu tidak menjadi silo governance. Silo governance itu adalah kepulauan pemerintahan yang terisolasi. Nah, saya sendiri di sini. Jadi dia harus bisa mengerti ontologi berpikir Bapak. Bapak itu cara berpikir itu beliau tuh mau menyampur, mau menyatukan gitu. Lalu cara pikir Pak Prabowo terus paham itu. Beliau tuh mau menyatukan. Ya kita harus realistis. Menyatukan itu kalau salah ramuan jadi racun. Iya. Betul kan? Iya, betul. Tapi kalau baik, cara meramunya jadi baik juga. Nah, makanya di sini saya tekankan, carilah figur yang punya kemampuan kepemimpinan integratif. Walaupun dia orang social science, dia mengerti teknologi, dia mengerti defense, mengerti ekonomi, mengerti luar negeri, dalam negeri. Berpikir strategis, bisa berpikir kritis, berpikir sintesis, berpikir in time, berpikir kritis, berpikir in time, sintesis, sistemik, kreatif, futuristik, global, domestik, lintas sektoral, mereka harus paham semua. Nah itu cara berpikir, bukan kepintaran, the way of thinking, strategic thinking, mereka harus pegang. Jadi begitu Bapak ngomong 5 menit, mereka udah bisa jabarin, dan mereka bisa harus tahu melingnya kemana, dan intensinya harus noble. Nah ini bukan gue surfing dua tuan, nggak bisa. Surfing ke Pak Prabowo, Bapak salah, kasih tau Pak ini salah, nggak bisa begini Pak. Ajak ngomong, oh ya gimana ngelurusin yang begini. Ini bener Pak, kita terusin begini. Karena memang fokus, tidak men-surfing siapapun. Tidak punya agenda di tengah jalan, mau motong di tengah jalan, mau menjatuhkan Pak Prabowo. Nggak ada pikiran-pikiran kayak gitu, nggak ada. Tapi kan itu yang banyak dibicarakan publik bahwa Pak Prabowo itu jadi terlihat tersandra. Padahal ini kan kita mau bicara 20 Oktober mau 1 tahun. Tadi Mas Wibawa katakan jangan 1 tahun itu udah terlalu lama. Kalau kita bandingkan Trump dia langsung gerak cepat. Betul. Ada nih Mas, meristokrasi dan akuntabilitas kembalikanlah itu Pak Prabowo. Pesan saya itu. Bagaimana caranya? Ya tunjuk orang yang kompeten, yang bisa dipercaya. Nggak usah didebatkan lagi. Pak Prabowo nggak usah ngomong apa-apa, cuma tunjukin. Ini kabinet saya. Udah deh. Udah bener nih, nggak perlu debat. Kalau sekarang kan kasihan, kabinet saya udah kerja keras sampai kayak gitu. Oh kurang apa? Ada yang belum dapat mobil, kan kasihan kayak gitu. Meyakinkan, bisa meyakinkan. Sementara banyak yang nggak tahu diri juga dengan sikapnya gitu loh. Iya kan? Asal ngomong segala macam. Udahlah, Bapak tuh udah ngerti problemnya apa. Nggak usah kita ceramain sih. Beliau udah tahu. Sekarang beliau harus punya keberanian, moralitas, mengerjakan diri, jangan takut. Karena sila ke-1 bersama dengan dia. Bagaimana dengan sistem partai politik yang cukup banyak di Indonesia, ya, Mas Wibawa? Apakah Pak Prabowo harus itu tidak akan tidak takut kehilangan dukungan di DPR? Iya, dukungan. Gini, ada suatu riset yang mempelajari 62 negara. 32 negara ini kolaps demokrasinya, 30 negara ini tidak kolaps. Ada 4 faktor, Mas Pung. 4 faktor itu dipecah jadi 11 variabel. Nah, Indonesia punya semua 11 variabel itu untuk demokrasinya kolaps dan bahkan bisa cenderung pecah. Contoh ya, institusinya itu berubah-ubah dan bisa dipermainkan. Contohnya kemarin kemarin masalah MK mengeluarkan keputusan pelanggaran etik berat. Itu aja, saya nggak ngomongin macam-macam lah. Mahkamah Konstitusi bilang begitu. Itu konstitusi. Yang kedua, sistem presidensial berinteraksi dengan masyarakat yang
social cleavages-nya dalam ke Indonesia. Multiras, pluralistik, ada yang pro kedaerahan, pro persatuan, ada yang mau dulu pemilu tahun 55, negara Islam, negara kesatuan. Ada yang pendekatan ekonominya sosialisme komunis, ada yang kapitalisme. Itu ya, udah dalam berarti social cleavages-nya. Yang berikutnya kesenjangan ekonomi. Gini koefisien Indonesia itu bukan tinggi tapi sedang. Tapi bukan suatu yang menggembirakan juga gitu. Ya. Ya kita bisa banyak lihat dari Human Development Index-nya. Harapan hidup, kecerdasan, dan pendapatan. Ya, oke, semua itu. Dan adanya intervensi asing. Intervensi asing ini bisa dilihat dari pengaruh negara luar kepada pengambilan keputusan di Indonesia. Di internal. Di internal, yang bisa terlihat. Ya, berapa hutang kita? Ya. Itu salah satunya. Ya. Besar. Berapa ketergantungan kita? Gitu ya. Oke, itu harus dilihat di situ. Ya. Yang berikutnya juga dari bagaimana delivery dari pemimpin yang terpilih. Nah, pemimpin. Jadi kan demokrasi indeks itu kan dilihat dari bagaimana demokrasi dijalankan, pemimpin yang terpilih, delivery yang terpilih. Jadi totalin saya simpulin ada 11. Nah, jadi sekarang itu kalau dijalankan dengan presidensial dan negara kesatuan dengan majemuk seperti ini jarang, Mas. Biasanya rentan untuk kolaps demokrasinya. Jadi sudah negaranya seperti ini, sistem presidensial, ya justru sebenarnya menurut saya Pak Prabowo sebagai Presiden Indonesia harus bisa menunjukkan strong leadership untuk konsisten menjalankan sistem presidensial, itu poinnya. Sistem presidensial. Nah, apa yang menjadi permintaan dari partai politik, berikanlah itu berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran yang Pak Prabowo bisa teladani kepada mereka. Contoh misalnya, politik itu tentang bagaimana mendapatkan power, ya, dan bagaimana power itu dieksekusi, ya kan? Nah, penambahan suara kepada partai-partai politik yang ada itu kan merupakan harapan dari mereka kan? Iya, betul kan? Betul. Nah, tapi caranya kan nggak harus salah, dan caranya bukan berarti nggak bisa direvisi kan? Ya revisilah undang-undang parpol. Bagaimana parpol dapat duit? Jadi dana parpol itu? Dana parpol misalnya. Dari negara? Iya, bukannya dari negara, dari sumbangan, dari mana, segala macam, transparansi. Ya, jadi hal-hal seperti itu kan bisa diberikan gitu loh kepada parpol. Bukan hanya sifatnya transaksional sempit gitu. Tapi sifatnya harus setransformatif mungkin. Dan kalau publik itu sudah trust kepada Presiden Prabowo, publik itu mau melakukan apa aja, termasuk juga parpol melakukan apa aja, untuk kebaikan mereka juga dan kepentingan nasional secara as a whole and the futuristic. Gitu loh, Mas. Tapi, again, seorang pemimpin itu kalau egonya sudah masuk, itu susah. Saya juga jadi pemimpin di bidang saya, kalau ego saya udah masuk, rusak yang saya pimpin. Nah, Pak Prabowo saya harapkan, ya, sealtruistik mungkinlah memimpin negara ini. Jadi kalau ada anggapan, seorang presiden Indonesia itu dengan tegas memperlakukan dia sebagai sistem presidensial, itu bukan berarti dia otoriter ya, gitu kan? Dia bukan otoriter. Nah, dia bukan otoriter. Kan ini selama ini kan muncul nih, ini akan ada masa-masa apa itu otoriter akan kembali kan, gitu kan? Ini kita ngutip media sosial aja. Oke. Ya, saya bicara. Artinya kan nanti kita harus dijawab nih. Karena tadi ada faktor trust kan. Ketika masyarakat Indonesia percaya kepada seorang presiden yang dipilihnya, dia akan mengikuti aja itu. Nah, intensi Pak Prabowo itu ya harus dijembatani oleh jembatan yang benar. Makanya beliau harus fokus nih sekarang nih. Saran saya lebih banyak dalam negeri dulu nih, konsolidasi. Yang keluar negeri ditahan dulu nih, saran saya dengan segala hormat nih. Sehingga publik ini memahami intention beliau, nyambung intention beliau, tidak ada kecurigaan. Ya misalnya ya, contohnya keterlibatan militer. Nah, dulu tahun 98 ada 4 jenderal yang mengizinkan demokrasi itu reformasi jalan. Pak Prabowo, Pak Agus Widjoyo, Wiranto, Pak SBY. Nah, tapi Pak Agus Widjoyo sudah mengingatkan hati-hati namanya arus balik. Arus balik dari reformasi militer. Betul. Ya, di mana itu terjadi karena
militernya, sipilnya itu belum siap, civil society. Masih narik-narik militer berpolitik secara pragmatis. Dan nilai-nilai demokrasi itu belum turun ke bawah mengakar kuat kan. Dan ada sekelompok orang yang mau menggunakan militer ya untuk mengambil keuntungan cepat atau menjadi solusi cepat permasalahan. Jadi sebenarnya Pak Prabowo itu sudah meninggalkan government dari tahun 98 sampai tahun 2019 gitu. Ya. Melihat bahwa militer tuh to some point juga nggak reform amat gitu loh. Masih terlibat ya Pak SBY berusaha ini ya berusaha gitu. Tapi di 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi banyak yang menyasar membuat hipotesis dan bukan menuduh lah ya, apa namanya lebih tepatnya. Mencurigai atau menilai. Menilai. Ya TNI Polri terlalu dipolitisasi. Iya, betul. Nah, ada pertanyaan ke saya kemarin di Lemhanas waktu saya ngajar. Bisa nggak TNI Polri itu dikasih hak memilih? Ya kan waktu itu hadir Pati TNI, Pati Polri yang saya ajar. Pati TNI, Pati Polri, dan sivilian yang selevel. Saya balikin. Bisa jamin nggak bahwa TNI dan Polri dan lembaga negara tidak terlibat aktif mendukung salah satu politisi selama pemilu? Bisa jamin nggak? Kalau nggak bisa jamin, nggak akan pernah bisa anggota TNI atau Polri itu memilih. Lu bener nggak? Ya kalau nggak akan muncul istilah parcok kan Mas? Ya oke lah. Ya jadi nggak bisa kan? Jadi karena memang diseret-seret ke sana. Gitu. Itu adalah fenomena negara berkembang, civil military relations. Nah ini Pak Prabowo juga harus hati-hati. Jadi militer di sini, maksudnya mungkin beliau berusaha mensintesiskan cara Amerika. Di Amerika itu ada istilah gini ya Mas ya, istilah itu one citizen, four roles. Gitu. Misalnya gitu. Nah saya ketemu orang gitu, ternyata dia NYPD waktu itu. NYPD. Ternyata terus dia bawa saya, waktu itu saya lagi sekolah di sana gitu, dibawa, ini tempat anti terornya di bawah kolong jembatan di New York. Itu dia bilang, saya adalah Letnan Kolonel Angkatan Udara, setara cadangan gitu. Atau dia firefighter, atau dia bahkan banker, atau dia konsultan, tapi dia tentara cadangan. Tapi sistem itu sudah begitu kuat mengakar. Ada National Guard, ada Reserve, ada Active Duty. Dan masing-masing itu sudah ada cufflinknya. Dan ada regulasinya sehingga abuse of power itu di negara yang mature secara demokrasi itu lebih sulit dilakukan. Lebih sulit. Nah, Pak Prabowo harus hati-hati juga. Itu pesan saya gitu. Oke, militer digunakan untuk kepentingan strategis. Membantu beliau lah menyelesaikan masalah cepat. Misalnya pangan. Ya, tetapi itu ada pro kontra. Saya nggak bicaranya terlalu banyak ada pro kontranya kan. Nah, tapi yang saya mau ingatkan tuh adalah bagaimana Pak Prabowo harus memperkuat civil society, bukan sipilnya ya, tapi supremasi dari nilai-nilai civilized. Tahu kan civilized kan? Iya, civilized itu beradab. Iya. Nilai beradab, sehingga akhirnya orang sadar semua gitu. Kayak kemarin saya baru bicara di Akmil, itu angkatan tahun 2024, ya mereka akan lulus tahun depan gitu, Letnan 2. Menurut saya mereka udah progresif, karena formative years-nya dibentuk, membentuk mereka untuk menjadi generasi Z yang belajar mengenai militer, belajar mengenai bagaimana menjadi tentara di Indonesia atau polisi di Indonesia. Tapi selanjutnya mereka itu kan sudah dibesarkan di perguruan tinggi militer. Karena mereka akan jadi sarjana kan. Iya. Jadi cara pemikirannya beda kan. Dengan generasi yang sebelumnya, generasi bapak saya lah, generasi Abri dulu gitu. Tapi apapun itu, saya percaya Pak Prabowo harusnya bisa memastikan bahwa tidak ada kemunduran reformasi militer menjadi militer yang kuat, profesional, tangguh, tanpa menghancurkan nilai demokrasi di Indonesia, ya kan? Dan banyak masalah-masalah yang sekarang ini butuh cepat selesai, terpaksa juga harus bisa diberesin. Jadi gabungan antara teori idealisme dan teori of action, Mas Ika, Mas Bo. Iya. Teori of action. Dan karena harus pragmatis juga. Tapi beliau harus ingat juga rambu-rambunya. Rambu-rambunya. Kalau mau, ya kan gitu kan, penempatan segala sesuatunya bukan hanya sebagai kelembagaan, tapi kultur itu yang beliau harus tanamkan selama next 4 years ini paling enggak. Iya. Kultur civilized beradab ya.
beradab kan, semua orang beradab. Beradab itu kan di era damai kan etika dan hukum. Ya sekarang misalnya ya ini jadi panjang nanti. Ya jadi panjang, tapi nggak apa-apa. Ini menarik kan, diskursus yang menarik. Karena civil military relations. Iya, itu pun jadi polemik terus kan. Mungkin ada sengaja yang membenturkan itu juga sih. Nah, sekarang kalau kita lihat momentum yang kalau Mas Wibawa sampaikan tadi itu terkait dengan Kairos Moment. Nah, apa konsekuensinya jika momentum Kairos ini dilewatkan? Lewat. Pak Prabowo akan semakin lemah posisinya di depan publik. Itu nggak bisa dipaksakan. Ya itu terserah lah bagaimana menafsirkannya. Tapi publik ada emosi yang bisa menjadi semangat lagi mendukung beliau apa capek, kecewa dan meninggalkan. Paling tidak menjadi apatis atau semakin bersemangat. Jadi kalau di sini kita rangkum ada 4 fragmentasi kebijakan dan konflik internal antar kementerian. 1. Yang kedua, hilangnya kecepatan eksekusi program strategis nasional Presiden Prabowo. Yang ketiga, penurunan kepercayaan publik yang mengikis legitimasi pemerintah dan Presiden Prabowo. Yang keempat, resiko penurunan posisi strategis Indonesia dalam persaingan global. Kita boleh tiru Amerika yang baik, Cina yang baik, Rusia yang baik, pelajari. Nah, waktu Xi Jinping jadi presiden, beliau mendismantle safeguard-nya Deng Xiaoping. Jadi beliau bilang, saya harus belajar dari yang salah-salah dari pemimpin China di masa lalu. Beliau menunjuk pemimpin strong leader, pemimpin seumur hidup gitu. Dan akhirnya Partai Komunis Cina menguasai militer, birokrasi, dan rakyat. Nah itu dari China. Ada review kan dari China. Tapi kan China tidak pernah jadi negara demokrasi terbuka. Indonesia kan sudah. Jadi Pak Prabowo juga nggak bisa langsung meniru PKC seperti itu. Tidak bisa juga meniru Amerika. Coba lihat lagi Pancasila sebagai way of life, sebagai center of gravity, pusat kekuatan. Way of life itu habit of the heart, way of life gitu. Center of gravity dan kultur strategis, cara kita melihat mengenai diplomasi dan perang, mempertahankan kepentingan kita. Dan jadikan Pancasila working ideologi, artinya menjadi guidance, living guidance untuk bagaimana policy itu dibentuk. Bukan semau kita. Policy dibentuk termasuk bagaimana menempatkan militer, baik secara ideal, dan juga di dalam menyelesaikan masalah yang pelik di dalam negeri ya mana ancaman itu sebenarnya kalau menurut saya tidak berdiri sendiri, ancaman itu domestik tapi ada aktor luar negerinya yang menukang, yang membackup sebenarnya semua fenomena-fenomena perebutan resources di Indonesia, tambang dan lain-lain, ya kan? Di balik itu ya ada aktor-aktor ada state actor di luar yang bermain. Dan gitu. itu yang harus diwaspadai ya? Ya itu diwaspadai. Mana Pak Prabowo saya rasa bisa lihat itu. Berarti di situ militer itu bisa dilihat dari perspektif Homeland Defense, menyiapkan ancaman dan serangan fisik militer ke Indonesia, rudal atau invasi. Yang kedua, di era damai memberikan civil support, ini dilakukan. Ya kan? Civil support berarti. Yang ketiga, melakukan overseas operations di luar. Karena kita bukan bangsa negara yang projected, paling nggak kita sekarang mengirim pasukan PBB misalnya gitu. Damian. Atau tugas-tugas di KBRI misalnya, tugas-tugas khusus luar negeri. Nah itu semua dirangkai dengan namanya national defense. Dan kita juga harus mengantisipasi, mungkin aja dalam waktu dekat akan ada perang yang tidak terduga. Dimana kalau perang itu tidak terduga, itu kaitannya ke kita, ke energi, pangan. Sangat luas sekali. Kemana-mana itu lagi. Itu juga TNI harus disiapkan. Jadi TNI juga tetap harus dipersiapkan menghadapi kontingensi terburuk. Selagi mereka sekarang Pak Prabowo tugaskan civil support di masa damai. Saya rasa itu harus dijaga betul dan sebanyak mungkinlah beliau menanyakan konsen itu ke rakyat. Kenapa? Bukan saya mau ngajarin atau apa, tapi karena konsen rakyat itu jadi sumber legitimasi yang diberikan public trust. Jadi Pak Prabowo harus, kalau Pak Prabowo mau begini, coba diskusikan. Ada yang bisa menjembatani dengan baik. Sehingga akhirnya beliau dapat dukungan terus. Kalau beliau dapat dukungan terus, kita sama-sama saling percaya, kan bagus stabilitas politik. Produktif, transformasi nasional terbentuk. Karena ada collective will. Memang itu kuncinya di jembatan sih. Artinya selama ini gini. Jembatannya bagus nggak selama ini? Nah itu yang perlu kita bicarakan. Karena kan apa yang dibicarakan Pak Prabowo yang sangat heroik ya, itu ternyata di lapangan agak jauh nih.
Nah ini jangan sampai ini kejauhan, gitu loh Mas. Jangan sampai kejauhan. Jangan sampai kejauhan. Reformasi kabinet bukan rotasi politik biasa. Itu adalah tindakan politik yang merupakan governance imperatif. Ya. Kebutuhan struktural untuk memastikan bahwa negara dijalankan oleh tim yang kompeten, loyal terhadap visi negara, dan siap menghadapi kompleksitas global. Jadi perubahan Oktober 2025 harus esensial dan fundamental. Karena ini waktu Kairos. Menentukan arah dan nasib pemerintahan Indonesia hingga 2029, termasuk nasib Pak Prabowo sendiri. Termasuk nasibnya Pak Prabowo sekali. Baik, ini kalau diulas lagi akan lebih panjang lagi nih Mas Pung ya. Terima kasih Mas Wibawa atas kesempatannya berbagi di podcast To The Point aja. Sobat Sindo, politik tak benar-benar bebas. Di balik senyum dan jabat tangan, selalu ada sandera dan perhitungan. Kairos Moment menegaskan terus hidup dalam bayang atau menegakkan kemandirian. Sejarah akan menilai siapa sesungguhnya yang memegang bidak terakhir di papan kekuasaan. Sampai jumpa di To The Point berikutnya. Salam. To The Point aja.